Halo Vokasioner, balik lagi di Vokasin Podcast dan kali ini barengan Yaya Hidayat. Dan ternyata saya nggak sendirian, ada dua Presbem dan juga wakil Presbem kita pada tahun ini atau apa ya namanya nih, kabinet ini ya. Iya, betul. Ini ada Kak Gusti dan juga Kak Zaki. Halo Coba disapa semuanya. dulu. Halo teman-teman semua. Boleh disapa dulu ya Vokasioner. Dan Vokasioner kita kedatangan Kak Gusti dan Kak Zaki nih. Ada Presbem dan juga wakil Presiden BEM. Iya. Vokasi bukan tahun ya? Kabinet sekarang atau Untuk tahun 2024. tahun 2024 gitu. Tapi sebelumnya pertanyaan yang paling tidak pernah ditanyakan, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini cukup baik ya. Iya, untuk kalau hari nggak baik nggak mungkin kesini kan. ini. Tapi ngomongin soal ini kabar ya, akhir-akhir ini kegiatannya apa Kak? Coba dulu nih. Oh, Iya Kak, boleh. Gusti dulu aja. Untuk kegiatan hari ini dalam waktu dekat ini kita lagi sedang melakukan namanya open recruitment Badan Eksekutif Mahasiswa untuk teman-teman masuk angkatan 23 maupun angkatan 22 untuk bergabung dalam kabinet kami. Oke. Untuk menjadi staf ahli Badan Eksekutif Mahasiswa seperti itu. Oh gitu. Kalau Kak Zaki sendiri, akhir-akhir ini kesibukannya apa? Kalau akhir-akhir ini sibukannya ya tentu ngebantu partner saya Iya. Gusti untuk mengurus internal yang ada di BEM, entah itu persiapan oprek dan lain sebagainya. Sama ya paling nugas-nugas dari TI lah ya. Ya, Iya. Itu akademik tidak bisa diterhilangkan. Iya benar. Tapi kalau ngomongin soal tadi oprek, syaratnya apa Kak? Kalau buat yang mau masuk mungkin ada syarat tertentu atau emang harus kayak aku maunya di divisi ini, apa harus seperti itu atau gimana? Untuk syarat tertentunya sebenarnya nggak ada. Untuk ini sangat terbuka untuk teman-teman angkatan 23 maupun 22 yang pengen tergabung dalam kabinet Lentera Harmoni. Dan kami juga tidak ada persyaratan khusus untuk bisa tergabung dalam suatu organisasi ini. Dan beberapa persyaratan yang kami bawa mungkin lebih agak dominan, lebih mudah untuk bisa digapai ya teman-teman. Seperti itu. Kalau Kak Zaki ada tambahan tentang persyaratan? Kalau persyaratan aku rasa yang pasti harus mahasiswa vokasi lah. Iya, Iya, Itu udah pasti. Kemudian kalau untuk mereka harus spesifikasi enggak, soalnya kan di BEM ini kita sama-sama belajar. Benar. Jadi siapa yang mau masuk itu boleh, kita mempersilakan, kita belajar bareng lah Iya, selama satu benar. periode ke depan. Kalau persyaratan secara pribadi misalnya harus nurut. Kalau pribadi atau gimana ada nggak? Kayak dari pribadi masing-masing. Balik ke personal masing-masing. Iya, kalau mungkin itu ya. ada yang Kita diharapkan lah gimana? harapan kita adalah itu tuh yang baik sebenarnya. Oh, itu yang baik, Sopan ya? santun, lalu ramah, itu kan salah satu attitude yang harus semua manusia miliki. Dan yang kita harapkan sebenarnya dari teman-teman semua mungkin bisa memiliki sebuah personal yang baik juga untuk bisa membangun suatu organisasi yang kita bawa. Kalau Kak Zaki ada nggak? Ya, Yang pribadi lah. pribadi ya paling tetap attitude sih ya, Attitude paling utama. paling penting. Soalnya Iya, bagaimanapun Badan Eksekutif Mahasiswa ini kan jadi salah satu pusat yang dilihat oleh mahasiswa vokasi sendiri. Kita Benar. merepresentasikan vokasi seperti apa dalam kegiatan mahasiswanya. Jadi ketika kita memiliki attitude yang buruk kan gak enak juga kalau misalnya dilihat dari teman-teman fakultas lain kan. Jadi attitude itu tetap paling penting. Iya, berarti kalau dari kakak-kakak nih, attitude dulu yang paling penting ya, attitude paling penting gitu. Oke, tapi ngomongin soal ini BEM, pengalaman kakak di BEM atau apa ya, kayak sebelum jadi presiden atau wakil presiden tuh apa dulu waktu di BEM dulu, apa bagian apa gitu? Mungkin kalau aku tarik undur ke belakang, pada saat maba aku udah mulai join. Karena di SMA aku nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Jadi penasaran gitu ya? Ya, mumpung kuliah nih, yaudah akhirnya aku ikut organisasi dan di tahun pertama aku masuk aku menjadi staf magang. Staf magang Di Kasrat, Kementerian Kajian Isu dan Aksi Strategis. Kemudian di tahun berikutnya aku menjadi menteri dari Kasrat itu sendiri. Dan di tahun ini alhamdulillah aku menjadi wakil presiden. Oh, ngomongin Kasrat tadi. Kalau Kasrat tugasnya apa, Kak? Kado. Ini tugasnya apa gitu? Ini agak keras nih. Iya. Kasrat itu kalau dilihat sama orang umum ya, Iya. orang-orang yang dibilang rebels. Iya, kan itu kan umum aja kan. Kita harus tahu secara detail tugasnya apa gitu. Untuk tugasnya secara apa itu kita lebih mengkaji kebijakan isu. Semisal kita kan setiap 6 bulan per semester bayar UKT tuh. Iya. Sedangkan kita lihat dari fakultas kadang sarananya masih kurang atau tidak mendapatkan sesuai dengan UKT tersebut. Itu yang kita kaji. Ini uang UKT kita ini larinya kemana? Gitu. Oh gitu. Tapi alhamdulillah di tahun ini Gak udah ada mulai banyak perubahan. Oh gitu. Jadi udah kurasa uang UKT kita udah dipergunakan Pergunakan Secara dengan baik. Oke gitu. Dan kita pastinya
Kasat itu yang mengawal semua kebijakan. Oh gitu. Tapi setuju gak sih ada tren TikTok di yang ngambil apa buah di universitas katanya nggak apa-apa kan kita udah bayar UKT. Tahu nggak sih tren TikTok yang gitu? Itu gimana Kak? Kan udah bayar UKT, udah ada buah di kampus diambil aja. Ada juga yang ngambil ikan. Oh iya. Iya. Apakah itu termasuk itu apa? Bukan ya? Kayaknya buat seru-seruan aja gitu ya. Iya. Kalau buat Kak Gusti gimana Kak? Apa dari sebelumnya gimana sebelumnya? Kalau dari saya sendiri sebenarnya agak berbeda dari si Jaki karena emang dari tahun pertama saya masuk dalam vokasi ini memang pada awalnya saya nggak ada niatan untuk ikut organisasi lagi. Benar-benar yang ingin untuk fokus kuliah, untuk fokus magang, lalu lanjut kerja. Itu plan awal saya. Tapi ternyata setelah masuk ke semester 2, kemudian saya melihat teman-teman saya sudah tergabung menjadi bagian keluarga kabinet kalibrasi karya kemarin. Lalu hati saya tergurah lah istilahnya. Saya ingin mencoba suatu organisasi, gimana caranya saya juga nggak sendirian di kelas. Karena kan istilahnya kalau circle saya semuanya ikut organisasi, nanti saya nongkrong sama siapa kan? Saya bingung juga kalau itu. Iya. Lingkungan mempengaruhi berarti. Betul. Ya. Jadi saya lebih baik ya udah sekaliannya kita nongkrong di organisasi sekalian, kita ngobrol di sana. Jadi tahun pertama tadi semester 2 saya ikut organisasi menjadi staf ahli pengembangan sumber daya mahasiswa. Dan waktu itu si Zaki sudah menjadi menteri. Oh, baru kakak masuk gitu ya. Jadi dia udah jadi menteri, saya baru masuk baru nyemplung lah. Oh iya, paham. Kaki baru nyemplung. Baru di pertengahan tahun kabinet, alhamdulillahnya mendapatkan sebuah amanah yang baru untuk bisa menjadi ketua pelaksana Yuwaraja. Oh iya, di awal dengan Yuwaraja kemarin ya. Jadi memang sebuah goyahan yang baru juga sih karena baru masuk, baru nyemplung langsung jadi ketua pelaksana Yuwaraja. Itu kan sebuah tantangan baru juga karena pada dasarnya kalau misalnya dibilang kuat nggak kuat ya sebenarnya harus dikuat-kuatin karena emang panitianya cukup banyak dan peserta yang hadir pun cukup lumayan banyak juga. Kalau ngomong soal di SDM itu gimana Kak? Apa tugasnya apa aja atau isinya tuh apa, detailnya di situ tuh ngapain aja gitu Kak? Kalau untuk pengembangan sumber daya mahasiswa sendiri itu adalah sebuah bentuk kementerian yang memang di sini membawahi pengembangan. Dan harapan kami dari teman-teman Kementerian PSDM itu bagaimana caranya mahasiswa vokasi ini bisa mengembangkan dari soft skill maupun hard skill yang mereka punya. Salah satunya yang paling kita bawa adalah public speaking. Oh gitu. Ya. Public speaking. Kalau mau public speaking berarti kemarin tahu nggak sih Kak ini apa putra-putri vokasi? Betul. Nah, itu kan termasuk sumber daya mahasiswa ya? Sumber daya mahasiswa. Itu mereka mau diarahkan kemana Kak? Misalnya kalau udah menang nih, mau diarahkan kemana? Kalau tahun ini ya, kalau buat tahun ini rencana Kakak misalnya kepikiran orang-orang itu mau diarahkan kemana? Untuk rencana awal karena kan memang kita belum tahu ya ini bakal ada putra-putri kembali atau enggak gitu ya. Ada atau enggak. Dan kita juga harus ngelihat konsep dulu seperti apa. Setelah itu kita gali kemudian baru kita kaji apakah alangkah baiknya untuk bisa nge-branding vokasi lebih dalam lagi ke teman-teman SMA SMK atau nge-branding vokasi dalam hal untuk lingkungan luar eksternal. Kita akan coba seperti itu. Salah satu contoh nanti pertengahan Maret ini sama bulan April itu kita ada namanya Fox Road. Itu apa itu isinya? Fox Road itu adalah teman-teman BEM dan anak-anak vokasi mahasiswa yang lain datang ke setiap sekolah SMA SMK untuk membrandingkan tentang vokasi maupun program kerja yang kita bawa. Jadi salah satu wadah untuk teman-teman bisa berkembang dalam dunia public speaking. Oh gitu. Jadi mungkin itu akan putra-putri vokasi akan masuk ke situ ya Kak ya. Rencananya seperti itu. Gitu. Nah, soal BEM lagi nih. Yang membuat Kak Gusti dan Kak Zaki mau jadi pres BEM. Kenapa kok mau dan kenapa ingin gitu ya? Perjalanannya ke sana gitu kayak kenapa kok tiba-tiba ke sana gitu. Gimana Kak? Berat ya kalau ini ya. Soalnya memang pada awalnya nggak ada niatan terkhusus untuk bisa tergabung jadi presiden maupun wakil presiden ya Zak. Karena memang kita ada persiapan lebih lah. Iya. Waktu itu mepet banget Hamin 5, Hamin 4 tuh kayak. Bisa dihitung seminggu lah. Kurang dari seminggu kita baru mengikuti pendaftaran pemilu. Gitu. Pemilu udah mau tutup, kita udah mau baru ngumpulin berkas. Jadi emang niatnya itu baru datang setelah adanya pemilu tersebut. Gitu. Jadi nggak ada persiapan dari awal, nggak ada. Kalau Kak Zaki gimana? Cuma gitu doang, nggak ada. Dari awal spontanitas lah, spontan gitu. Iya. Berarti kalau pemilu tuh gimana Kak? Apa kayak pasangannya tuh yang milih siapa? Atau itu Kakak berdua sendiri? Atau gimana? Untuk pasangan itu kita pilih sendiri. Jadi kan pemilu itu ada pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa sama DPM. Kalau DPM itu kan secara individu mereka.
Sedangkan kalau BEM itu kita bercalon namanya. Menyalonkan diri gitu ya. Jadi kita bersama partner. Oh, langsung berdua cari dulu baru daftar. Karena persyaratan di Pemilwa pun harus ada wakilnya dulu baru bisa mencalonkan menjadi presiden. Jadi tidak bisa calon tunggal. Oh iya. Calon tunggal itu kayak presiden doang. Iya. Itu nggak bisa. Kita harus punya partner dulu baru kita bisa ngikutin pemilu. Oh gitu ya. Jadi kayak harus benar-benar cari partner dulu. Nah itu yang kayak ngide duluan siapa Kak? Dari kakak berdua yang ngide. Kayaknya maju aja deh gitu. Gimana? Maju aja gitu. Untuk coba dulu aja. Istilahnya kalau bisa lebih baik kalah dengan mencoba daripada kalah tapi tidak mencoba sama sekali. Soalnya kalau aku udah nanggung, ibaratnya kalau kita main di kolam renang gitu ya, kakiku tuh udah nyemplung. Terus sekalian di awal masuk tuh kaki karena masih staff magang kan. Tahun kedua aku BPH udah setengah badan tuh. Terus tahun ketiga nyemplung aja langsung sekalian biar sebasah. Jadi akhirnya langsung masuk gitu ya. Nah kalau kemarin waktu pemilwa itu persiapannya apa Kak? Maksudnya buat visi misinya itu kayak secepat itu atau lama banget mikirnya? Untuk visi misi dan sebagainya gitu Kak. Visi misi semalam ya? Iya kita visi misi semalam. Tapi kita selama pemilu itu berapa hari kita nggak pulang? Iya. Brainstorming gitu ya? Sempet 2 hari nggak tidur ya? 2 hari nggak tidur. Jadi untuk mempersiapkan itu. Pulang pagi, berangkat kampus lagi, pulang pagi lagi. Itu siklusnya untuk pemilu selama 1 minggu ke depan. Itu 2 orang doang? Nggak ada yang bantu kayak kasih masukan? Ada ya ngasih masukan. Iya kasih masukan visi misi gitu ya. TKN lah, TKN tim kampanye nasional. Oh iya ada timnya ya. Jadi kasih visi misi tadi yang bagus lah. Coba untuk bisa menggali lagi proposal seperti apa, terus beberapa tujuan yang bawa nanti untuk kemana. Nah kalau terus ngomongin tentang pemilwa, pertanyaan yang kakak ingat waktu pemilwa ada nggak? Ya? Waktu yang dari moderator lo Kak? Ini pada saat kita yang jawabnya FNP. Gimana ada gak? Yang kita ditanya untuk gimana sih biar BEM ini bisa bergerak mandiri tanpa mengandalkan biaya dari vokasi. Itu jawabannya gimana waktu itu Kak? Itu akhirnya kita menjawab oke, kalau gitu kita bakal ngebuat badan usaha milik mahasiswa yang sekarang namanya adalah Kementerian Ekraf, Ekonomi Kreatif. Gitu. Jadi kayak buat badan usaha ya biar menghasilkan uang. Ya gitu ya, yang menghasilkan uang. Aku sama Gusti ngelihat di vokasi ini banyak teman-teman yang punya usaha. Oh iya benar. Jadi kayak kita ingin wadah. Betul, kita memberikan wadah ke mereka. Kalau pertanyaan yang kayak udah diprediksi dan jawabannya dengan mantap, ada nggak waktu pemilu? Kayaknya ada pertanyaan ini deh pasti. Aduh, apa ya? Aku lupa. Ada nggak? Masa nggak ada? Kayak udah mantap banget jawabnya. Saking gugupnya ya. Jadi aku lupa itu. Aku juga lupa ya. Maksudnya udah kayaknya ini akan ada ditanyakan dan udah dipersiapkan di dalam hati gitu. Apa ya? Pemilu kemarin. Tujuan sih lebih tepatnya waktu itu Mas Badawi. Badan Aksi Mahasiswa ini mau dibawa arah geraknya kemana? Itu udah, iya sih udah siapin ya. Waktu jawabnya gimana Kak? Waktu tujuan? Ya arah gerak kami lebih ke kekeluargaan sih. Karena memang kita menciptakan sebuah sinergi yang baik untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman yang tergabung dalam suatu wadah yang kita buat. Dan tujuannya di sini kita membuat suatu organisasi kan untuk membantu satu sama lain. Salah satunya kita juga meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam hal bidang apapun. Iya. Nah, kalau ngomongin soal ini, BEM juga, balik lagi ke BEM, program kerja kakak nih apa aja untuk yang kabinet ini? Ya? Iya. Ada 4 program kerja besar yang kita usung untuk rapat kerja kemarin. Yang pertama itu ada Pekan Seni Warga Nasional, tapi di tingkat Kota Malang terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada Kreanomik. Mungkin orang-orang udah familiar lah sama bahasa Kreanomik ya. Selanjutnya ada Abdi Desa. Abdi Desa ini salah satu program kerja yang sering ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Karena memang pada dasarnya kan kalau misalnya D3 di vokasi itu kan tidak bisa ikut MMD maupun KKN fakultas. Jadi mereka merasa wah saya pengen mengabdi, saya pengen belajar untuk ketemu orang, bersosialisasi dan lain-lain. Ya salah satu wadah yang kita siapkan adalah namanya Pengabdian Desa. Gitu. Terakhir mereka nggak pengen kehilangan esensi dari mahasiswa. Iya benar. Terus apa lagi? Yang terakhir itu ada Yuwaraja. Ini salah satu program kerja besar juga dari pengembangan sumber daya mahasiswa. Dan nantinya
PSDM ini kan istilahnya mengelola dan mewadahi mahasiswa yang ingin tergabung dalam kepanitiaan, lalu kita bekerja sama dengan dosen untuk bisa menjalankan kepanitiaan tersebut. Seperti itu. Jadi ngomong apa? Porseni. Oh tadi olahraga. Persona. Itu olahraga gak ya? Olahraga. Seni olahraga. Seni dan olahraga. Pekan Seni dan olahraga nasional. Itu isinya akan ada apa aja? Maksudnya kayak perlombaannya kemungkinan untuk perlombaan sih nanti ada 6 cabang olahraga ya rencananya, tapi masih kita perlu kaji lagi. Kita juga harus diskusikan sama dosen untuk fiksasi dan finalisasi seperti apa. Dan untuk pada intinya Pesona ini masih kita bawa dulu di tingkat Kota Malang dulu regional. Setelah itu tahun ke depan tahun selanjutnya untuk kita bawa ke tingkat provinsi. Dan setelah provinsi kita naik ke nasional. Itu target kita sebenarnya. Kalau seninya, bidang seninya ada apa aja mungkin? Fotografi. Oh gitu ya. Desain. Itu salah satu apa? Melukis. Apa ini? Video editor itu. Videografi lah ya. Videografi. Oh gitu. Itu sama nggak sama kayak apa? Vision Vision ya, hampir sama. Cuma kalau Vision kan lingkupnya fakultas ya. Iya. Nah, kemarin kan Vision tuh menurut saya yang sebagai seorang ini ya, desain grafis jurusannya, itu jurusan seninya cuma band. Cabang seni ya? Lomba seninya cuma band. Iya, kemarin tuh waktu Vision ya. Jadi orang desain yang menang akhirnya di band doang. Dan kebetulan itu bandku kan. Waktu juara 2 lagi, bukan juara 1. Oh iya, juara 2. Iya, jadi kan orang desain kan orang seni terus gak ada yang menang karena semua olahraga kan. Jadi gak ada yang menang, cuma di itu doang band. Iya, waktu kemarin Vision. Jadi kalau ini akan dikembangkan ke fotografi, videografi akan membuat apa ya, anak-anak desain ini ada peluang untuk ikutan gitu. Nah, kalau dari 4 tadi Kak, yang apa ya, kayak unggulan lah, bukan unggulan ya, kayak yang mungkin udah terpikirkan sampai sematang itu sampai detik ini apa? Sampai sekarang lah, sampai detik ini. Dari 4 tadi. 4 program kerja tadi. Iya, yang kan udah terpikirkan tadi. Program unggulan yang kita bawa nanti. Yang sudah terpikirkan yang sekarang mungkin dari Pesona dan Abdi Desa. Karena dua program kerja lainnya itu yang Kreanomik dan Yuwaraja kan salah satu program kerja dari kemahasiswaan ya. Dan itu juga salah satu tanggung jawab dari kemahasiswaan juga untuk bisa berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Siswa. Tapi untuk pematangan di Abdi Desa pun kita lagi coba untuk bisa mempelajari terlebih dahulu. Kita akan mengkaji lebih jauh lagi lah untuk desa mana yang nanti akan kita datangin. Betul. Oh, kalau Abdi Desa gimana? Jadi kayak datang ke desa terus mereka melakukan, teman-teman melakukan pengabdian gitu. Entah itu dalam pengembangan desanya seperti apa gitu. Itu masuknya ke nilai atau ke apa kalau gitu-gitu Kak? Atau sama kayak KKN kan ada yang masuk ke nilai tuh, ada kan. Kalau ini gimana? Kalau ini kemarin kita sudah diskusi juga sama bagian ke akademik soal ini, karena kan memang keresahan dari teman-teman yang tidak mengikuti MMD maupun KKN kan MKPKM mereka bakal ngulang lagi. Gitu ya. Nah, salah satu indikator yang kita bawa itu kan ada 4 kalau untuk bisa menyelesaikan MKPKM. Yang pertama MMD Universitas Brawijaya. Lalu yang kedua KKN fakultas, yang ketiga perlombaan di tingkat nasional, dan yang keempat pengabdian dengan dosen. Dengan dosen. Untuk pengabdian dalam desa ini yang di bawah oleh organisasi, katanya untuk sampai sekarang masih belum bisa di-convert ke dalam KKN. Tapi akan diusahakan mungkin ya, diusahakan. Itu rencananya. Gitu. Oke deh, yang terakhir nih Kak. Kalimat kata terakhir kayak mau ini aja ya. Kalimat penutup terakhir buat vokasioner dimanapun vokasioner berada, di rumah ataupun di mana, kayak lagi di kos atau di mana. Satu kalimat dari Kak Eka dan Kak Gusti. Aku Eka lagi, siapa lagi Eka? Kak Gusti dan Kak Zaki ya. Mungkin untuk teman-teman semua yang masih takut untuk tergabung dalam suatu organisasi atau masih ragu-ragu dalam mengikuti wadah yang diberikan oleh kami, jangan pernah takut, jangan pernah malu, dan jangan pernah ragu. Siapapun kalian, siapapun mahasiswa yang di sana, angkatan 23 maupun angkatan 22, jangan lupa kami juga sedang melaksanakan open recruitment pada tanggal 5, 6, 7 Maret ya? Maret ini, dan insya Allah kami juga akan menerima kalian dengan sebaik mungkin. Terus Kak Zaki? Kalau dari aku, buat teman-teman vokasioner yang ada di rumah atau dimanapun yang sedang menonton Vokasin Podcast ini, tentunya kalau dari aku bisa menyarankan untuk jangan takut untuk memulai hal baru. Karena
ketika kita takut untuk memulai hal baru, kita nggak bakal dapat banyak kesempatan. Jadi kita harus terus mengeksplor diri kita. Soalnya aku yakin banget teman-teman semua pasti punya bakat yang terpendam dalam dirinya, dan di sini kita Badan Eksekutif Mahasiswa memberikan wadah untuk teman-teman bisa menyalurkan bakat-bakat terpendamnya seperti itu. Oke, itu tadi ya. Ya, jadi Vocationer gitu tadi perbincangan antara kita tentang perbeman duniawi. Dari awal Kak Gusti dan Kak Gusti dan Kak Zaki dari awal masuk BEM dan sama jadi presiden dan juga wakil presiden BEM. So, jangan lupa untuk menonton Vocationer Podcast di episode berikutnya. Saya Yaya Hidayat dan juga Kak Gusti dan juga Kak Zaki pamit undur diri. See you and bye. Dadah.